mulai. Baiklah, selamat sore Ibu-Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Selamat sore. Kita berdiskusi tentang e-learning, yaitu tugas kita saat mengikuti diklat e-learning di LPMP Bali. Nah, sore ini sesuai rencana kita akan berdiskusi tentang itu. Yang pertama nanti akan kita paparkan e-learning yang kita buat. Nanti waktu saya 5 menit, kemudian tanya jawab. Setelah itu saya akan kasih kesempatan Ibu Kompiang untuk menampilkan tentang kreativitasnya, apa yang bisa disajikan dalam e-learning, kemudian Bu Dwi, kemudian selesai. Ya, di tengah-tengahnya boleh selingi tanya jawab, nanti apa yang kira. Baiklah, kita mulai saja. Saya sudah mulai membuat tugasnya. Nah, ini akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana cara download aplikasi Zoom di perangkat kita, baik itu di komputer atau di smartphone. Kemudian yang kedua, membuat schedule, membagi undangan, join dan sosialisasi etika meeting di Zoom, kemudian pengenalan fitur share screen dan pelaksanaan. Ini agak sedikit nge-lag anunya. Baik, manual saja. Nah, ini kemudian cara mengunduh aplikasi di Zoom di perangkat PC semuanya sudah bisa ya, jadi tidak perlu dibahas lebih mendalam, kecuali nanti kalau ada teman yang nggak bisa, kita kasih tahu caranya. Ini barangkali kalau di PC seperti itu, kalau di smartphone seperti itu, kalau ada yang punya iPhone, iOS seperti itu, jadi gampang caranya. Kemudian kita lanjut saja bagaimana membuat schedule. Ya, ini yang kadang-kadang kita terabas ya, tidak melalui tahap ini. Ini biasanya kalau kita membuat schedule yang rapi, kita akan tahu, diingatkan di dalam kalender di handphone kita, ting dong, gitu dia. Nah, ini dia. Kita buka Zoom, kemudian klik schedule. Schedule itu kalau ada di 4 logo seperti itu, kalau biasanya kan kita langsung, kalau mau join ya join yang plus ini, kalau mau new meeting ya new meeting ini langsung. Nah, kalau kita buat schedule-nya, ini yang nomor 10 ini, kita seperti membuat agenda. Ya, jadi misalnya, nah, topiknya kita tulis, misalnya diskusi learning SD nomor 2 Tuban, tanggalnya berapa, jam berapa, waktunya berapa menit, ya kan? Nah, kalau ingin yang spontan seperti tadi, tidak pakai apa namanya ID dan password, ini yang generate automatically, ini yang kita klik. Tetapi kalau yang kita mau private supaya orang lain tidak boleh masuk, hanya orang-orang tertentu yang kita kasih ID aja bisa masuk, ya yang personal. Habis itu klik schedule. Nah, setelah klik schedule, kita akan bagi undangannya. Nah, setelah klik schedule nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, muncul seperti ini, kita blok linknya yang bawah ini, kita blok. Nah, kita blok, URL-nya kita blok, beserta meeting ID dan password-nya kita blok. Setelah itu kita pastikan dilihat grup teman-teman kita. Selesai dah, sudah itu untuk membuat undangannya. Dan siap, nanti pas jadwalnya itu siap, nanti akan dimulai meetingnya. Ini hasilnya. Nah, ini sudah. Yang tidak kalah penting adalah ini, Bapak Ibu. Nah, ini etika meeting di Zoom. Hari ini meeting di LPMP sudah cukup bagus karena kita di SD 2 Tuban masih belum yang nomor 1 ini. Kenakan pakaian yang tepat. Jadi karena ini meetingnya resmi seperti kemarin kita rapat, Pak Edi masih pakai topi sawah, jadi itu nggak kurang tepat ya. Jadi yang nomor 1 ini penting ya. Kemudian pakai earphone kalau memang kita punya earphone atau headset. Kemudian aktifkan mode saya pakai headset. sedang tidak berbicara. Kemudian kurangi kebisingan. Kemudian bersikap sopan. Artinya kita menyapa, kalau mau berbicara kita angkat tangan dulu, melambai dulu, atau mohon maaf mau bertanya. Seperti itulah etika kita rapat ya. Kemudian jangan mengganggu perhatian orang lain. Kemudian 7, memberi informasi bila Anda harus meninggalkan meeting. Misalnya mau ke kamar mandi, mohon maaf saya ke belakang sana. Kemudian nomor 8, hindari makan dan minum. Itu selama meeting. Tapi kalau misalnya terpaksa harus minum, ya permisi dulu lah ke belakang, jadi meninggalkan layar dulu. Oke?
Kemudian pengenalan fitur share screen. Nah, ini kita sudah tadi tampilkan sama Dwi, kita tinggal klik saja gambar yang warna hijau itu, kita sudah bisa semuanya bertiga tadi, jadi kita tinggal lewati saja, kalau tadi sudah bisa. Nah, oke. Nah, itu saja yang saya bisa bagi tentang bagaimana cara melaksanakan meeting di Zoom. Itu. Kira-kira ada yang perlu ditambahkan. Nanti tugasnya terakhir di sini kita tinggal insertkan link dari YouTube yang kita akan pakai itu, pakai tugas. Sudah selesai, kita tinggal kirim ke Bu Sujiani. Nah, oke. Kira-kira ini PowerPoint-nya masih terbuka, ada yang perlu ditambahkan atau bagaimana? Silakan. Sudah jelas Pak War ya. Sudah jelas sekali. Sudah jelas ya. Nah, kalau sudah jelas, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, kira-kira nanti saya kalau tugasnya begini saja, kemudian kita nanti hasil recording ini saya saya edit dulu, saya potong yang tidak perlu. Kalau bagus semua ya langsung saya pakai, saya upload di YouTube, kemudian link saya ini cukup seperti itu atau kita perlu meeting berbanyak gitu. Coba dipikirkan gitu, kira-kira bagaimana? Kok memang bisa bertiga aja udah cukup, ini aja nanti yang kita tampilkan. Nggak ada batasan peserta kan? Nggak ada. Yang penting kita sudah Sudah menerapkan. Oke dah, kalau gitu bagaimana Bu Dwi? Kalau menurut saya, Pak War, kalau kita bisa berbanyak kan sambil kita berbagi ilmu juga sama teman-teman juga bisa ditampilkan di depan bersama teman-teman di sekolah. Baiklah, kalau saya ambil tengah-tengah aja kalau gitu. Nanti kalau waktunya memungkinkan, kita mohon untuk Ibu untuk membuat. Tetapi kalau tidak memungkinkan, ini saja kita kirim ya. Bagaimana? Baik. Siap Pak War. Bisa begitu? Bisa. Oke dah. Kalau bisa gitu, Pak War. Sekarang saya stop share screen saya. Saya akan alihkan hostnya ke Bu Kompiang ya. Silahkan bersiap Bu Kompiang untuk menampilkan anunya ya. Silahkan Bu. Sudah dipindah jadi host ya? Ya, sekarang Bu Kompiang jadi host dah. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak War. Dwi, selamat sore. Selamat sore. Kali ini saya akan menayangkan bagaimana cara membuat Kahoot ya, karena Kahoot ini salah satu kuis, jadi bagus sekali digunakan pada saat pembelajaran di kelas, di mana bisa membuat situasi menjadi menyenangkan. Ini tayangan videonya, akan saya tayangkan. Kita kan udah pasti punya akun email langsung. Nah, ini langkah-langkahnya untuk login baru masuk. Kita login dulu atau daftar akun menggunakan Gmail yang sudah kita punya. Kita langsung aja sign in with Google ya. Langsung sign in. Ini saya ambil contoh dari YouTube yang sudah ada, yang pendek saja. Cara untuk membuat yang baru.
Misal dalam bentuk kuis. Tema gamenya, misal di sini perkalian. Silakan dilanjutkan sampai selesai. Itu saja paparannya sedikit ya, soalnya juga saya masih baru belajar. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Wargito, ini ahlinya. Belum, saya juga belajar dulu. Oke, cukup itu aja dulu lah. Silahkan alihkan ke Dwi untuk hostnya, Bu. Ya, supaya Dwi menampilkan apa yang sudah dia buat. Oke, silahkan klik Dwi Lestari ini, kemudian jadi klik host ya. Baik, jadi pada kesempatan ini saya ada sharing pembelajaran yang kita dapatkan kemarin bersama Ibu Madi Suciani ya dari LPMP. Jadi ada beberapa fitur video conference yang biasanya bisa kita pakai untuk melakukan pembelajaran, ya, pembelajaran jarak jauh untuk saat ini di era COVID ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi salah satunya kita sudah pakai yang namanya Zoom meeting ini. Kemudian ada lagi salah satu yang kita pakai kemarin waktu pembelajaran itu, yaitu kita memakai Webex ya. Jadi kita memakai Webex itu bagaimana caranya kita join. Di sini saya ada videonya. Saya dapat dari YouTube juga. Jadi kita sama-sama belajar ya, kita pakai Webex. Itu mirip dengan Zoom, bedanya apa? Nah, ini saya jelaskan sedikit. Orang yang kita tidak undang ya untuk ikut seperti itu. Jadi setelah mengklik linknya itu akan muncul seperti ini. Kita ini diminta untuk mengisi first name, last name, ya isi namanya kita. Webex ya. Jadi itu saja yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Karena ada beberapa video conference yang bisa kita pakai untuk melakukan pembelajaran jarak jauh seperti itu ya. Baik, terima kasih. Jika belum jelas, atau nanti mohon Pak War ya bisa di. Oke, kalau saya Webex justru belum pernah mencoba, Bu Dwi. Jadi saya sekedar ikut-ikut aja, gabung-gabung aja di meeting Webex. Ya. Memang sering sudah sejak tahun lalu ya, ikut meeting Webex itu sudah sering, tapi untuk membuat Webex belum pernah. Jadi ini baru saya, jadi nggak bisa komentar. Jadi bagus, nanti saya akan coba belajar lagi. Oke, silakan. Kemudian ada komentar? Ya. Sama, saya juga baru dari kemarin tahu ya Webex biasanya pakai Zoom aja. Jadi belum bisa berkomentar apa. Terima kasih atas ilmunya, malahan Bu Dwi. Ya. Baik, sama-sama Ibu Bapak, kita sama-sama belajar. Kan kebetulan kemarin Ibu narasumber kita memakai Webex. Jadi saya juga coba-coba cari apa sih itu Webex seperti itu. Ya, kita kembalikan kepada itu. Silakan Pak. Dikembalikan ke saya hostnya Bu Dwi. Oh iya, baik, saya kembalikan hostnya dulu ke Bapak Wargito. Oke, baiklah Bapak Ibu. Bapaknya saya sendiri, Ibu-Ibu berdua. Terima kasih atas waktunya, walaupun tadi sempat trouble di depan, tidak apa-apa, ini pengalaman. Diskusi kali hari ini cukup menyenangkan, cukup bermanfaat. Mungkin bisa kalau kita share ini ke Ibu, pasti Ibu sangat senang sekali. Saya yakin beliau pasti menganjurkan untuk secara mandiri kita bisa berdiskusi seperti ini untuk kemajuan sekolah kita. Jadi terima kasih sekali lagi atas atensinya, atas waktunya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Selamat sore, sampai jumpa nanti sebagai kesimpulannya, tugasnya menunggu bagaimana situasi dan kondisinya. Ada waktu dan berkenan untuk membuat meeting lebih besar ya kita kerjakan. Kalau ada waktu, kalau tidak ya ini aja kita pakai, nanti kita edit dulu. Terima kasih banyak. Selamat sore Ibu-Ibu. Sama-sama, selamat sore. Baik. Selamat sore Pak War, Bu Komjen. Ya.